Kenapa nggak kita selesaikan secara baik-baik aja, tanpa adanya timbul kegaduhan di antara kita. Tapi jangan ada dusta. Hadir fisik di persidangan tanggal 1
Sore ini gimana nih Bang? Ya, jadi Sidangnya sidang hari ini memberikan kesempatan kepada kami selaku tergugat 1 tergugat 2 atas nama klien kami Bu Jessica Iskandar dan Pak Vincent. Kami mengajukan bukti yang sebelumnya pending kita ajukan, dan tadi masalah saksi kita tidak menghadirkan saksi, dan kami meyakini tetap lanjut pada kesimpulan, selesai kesimpulan akan dilanjutkan dengan putusan nantinya, begitu. Oh, gimana untuk agendanya kesimpulan hari ini? Minggu depan, 2 minggu lagi. Hari ini saksi. Nah, Abang menghadirkan saksi atau gimana nih? Oh enggak, kita kan tergugat kan tidak ada kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil. Iya, kan begitu. Kan yang menuntut itulah yang harus meneguhkan sesuai 163 HIR ya dan 1865 BW yang menentukan demikian. Gitu. Nah, ada pesan-pesan tersendiri mungkin dari Kak Jessica dan Kak Vincent untuk terkait sidang Ya, yang hari pasti ini? tetap akan saya maksudnya masalah ininya ya dia sudah serahkan ke kita, masalah perkara hukumnya, dan kita pun tetap meyakini apa sesuai yang sudah kita lakukan sampai pada saat ini ya masih mengikuti prosedur ya, akan menunggu kesimpulan dan putusan selanjutnya. Kita akan mengajukan kesimpulan. Tadi ada penyerahan berkas, maksudnya apa tuh Bang? Ada bukti pending dari kita. Jadi ya, bukti pending itu artinya ada bukti yang tersisa yang belum rampung di minggu lalu pada saat pembuktian. Nah, kita susulkan untuk disempurnakan. Artinya alat bukti yang sudah kita ajukan semua sudah diterima oleh majelis hakim. Baik sebagian ada yang dari aslinya, sebagian ada yang dari kopinya. Gitu. Nah, hasil dari sidang hari ini gimana nih Bang? Ya kalau hasil sidang hari ini ya hanya prosedur agenda saja begitu. Masalah hasil itu kan berarti bicara putusan nanti. Setelah kesimpulan baru putusan. Tadi menjawab kalau memang tidak menghadirkan saksi dan Ya. itu pun tidak wajib ya. Ya itu kan hak daripada tergugat juga kan begitu. Dari pihak tergugat gimana nih? Tergugat tadi Ya awal kalau ada lihat tadi ya keberatan kembali untuk lagi. agenda online atau gimana tadi maksudnya? Iya disepakatin karena kan sebelumnya dalam jawab jawab dalam gugat jawab replik duplik itu kita melakukan melalui ekor. Tadi disampaikan kepada majelis juga bahwa untuk disepakati secara fisik, jadi kesimpulan akan diserahkan secara langsung di 2 minggu kemudian. Tapi sidang besok online atau gimana? Online, untuk kesimpulan kita online. Offline ya? Fisik. Untuk penyerahan berkas saja ya. Penyerahan berkas kesimpulan. Nah Bang, dari Kak Vincent ada keinginan lagi mungkin pesan buat atau pesan Enggak sih, buat, yang pasti dari klien saya atas nama Bu Jessica Iskandar dan juga Pak Vincent tetap optimis kita, kan begitu kan? Bahwa apa yang sudah menjadi upaya hukumnya dia pasti akan membuahkan hasil dan kita tetap optimis di situ. Gitu. Tapi kita kan nggak mau mendahului dulu mengira-ngira putusan hakim seperti apa. Karena putusan nanti kan setelah kesimpulan, kan begitu. akan ada pemanggilan terdakwa atau pihak dari Stephen nggak? Beda, ini kan sidang perdata bukan pidana. sidang pidana. Iya. Perdata ya, Bang. Jadi kan nggak ada bahasa terdakwa kalau dalam perdata. Kira-kira ada ini nggak keluh kesah karena kan dia baru punya anak, terus ini jadi bolak-balik. Iya pasti. Itulah yang menjadi poin-poin tuntutan balik kita juga dalam gugatan rekonvensi kemarin gitu, dalam gugatan balik. Karena bagaimanapun ya dengan dia menyediakan waktu, ada energi, ada biaya juga pastinya. Dan itu kan nanti biar menjadi pertimbangan majelis hakim ya, kan begitu. Nah tapi ini ada isinya si Stephen ini di luar negeri. Maksudnya gimana nih? Dia mau melarikan diri atau gimana Bang? Nah itulah yang nanti perlu ditanyakan juga ke penyidik mungkin ya, karena kan kita sudah memasukkan laporan di kepolisian dan sekarang kan memang sudah dalam tahap penyidikan bukan lagi penyelidikan. Kita pun terus berkoordinasi dengan tim penyidik untuk menanyakan kepastian hukumnya ya terkait laporan tersebut. Gitu. Berarti kita tetap harus ke penyidik atau gimana nih Bang? Kan itu harusnya dia nggak boleh dong di luar negeri lagi sidang kan? Ya artinya kan begini, bisa ditanyakan ke humasnya atau bagaimana. Tapi kalau secara pemberkasan kan yang menangani itu adalah tim penyidiknya dan kita pun nggak bisa memberikan keterangan apapun terkait hal itu karena itu menjadi kewenangan dari penyidik sendiri begitu. Baiknya gimana sih Bang? Maksudnya Stephen muncul lah dari sosmed. Ya harapan kami begitu gitu loh, dalam artian kalau memang meyakini ya kan dianya tidak bersalah atau dianya ada hak-haknya dia juga yang dapat disampaikan, apalagi ada panggilan kepolisian kan begitu. Ini juga sudah dalam tahap penyidikan gitu loh.
demi Maksudnya kepastian dia, hukum. Kenapa dia nggak mau muncul di sosmed? Ya boleh Tahu ditanyakan gitu. aja ke kuasa hukumnya juga, kan kuasa hukumnya ada. Itu kan bukan klien saya, jadi saya nggak mau Tapi mengomentari. tetap dari KJS untuk nominal kerugian berapa sekian miliar itu Oh ya tetap. masih tetap bisa dinegosiasikan kah jika ada niat itu? Ya kalau kita tetap pada kerugian materialnya ya, sesuai dengan apa yang diderita klien saya, ya itulah yang akan kita perjuangkan kan begitu. Nah, ketika ada etikat baik misalnya mengganti berapa persen itu baiknya menghubungi pengacara atau langsung ke Jessica ya? Ya itu nanti bisa, kan tergantung. Karena kalau namanya penawaran itu kan tanpa ada hal yang nyata juga sia-sia kan begitu. Kalau dari Tapi kita kan begitu. penawaran tetap bisa terbuka Bentuk kalau ditutup etikat ya? baik iya. Kalau dengan etikat baik, pelaksanaannya jelas, barangnya ada untuk pengembalian terhadap klien kami ya it's okay. Kita juga membuka kok pintu damai atau apapun itu. Kita nggak menghalang-halangi kan begitu. Tapi kondisi KJS gimana Bang? Di mana posisi sekarang? Lagi di Bali, lagi di Bali. Kondisinya gimana Bang dengan Vincent dan Syukur keluarga? sepertinya baik-baik aja gitu. Kapan rencana kesini sidang Bang? Mungkin nanti makanya kita lihat nih, putusan ini akan dibacakan secara langsung di pengadilan apakah melalui e-court. Kalau memang dibacakan secara langsung, ya kemungkinan Bu Jessica dan Pak Vincent akan datang. Kapan target putusan? Kan 2 minggu lagi kesimpulan. Ya mungkin 2 minggu kemudian, bisa 1 bulan kemudian baru putusan. Gitu. Masih agenda ke minggu depan berarti Kesimpulan tanggal 1 Maret 2023. tanggal 1 Maret jam? Kalau jam ya seperti biasanya, jam 9, jam 10. Gitu. Bang, dari pihak Abang sendiri gimana? Ada pesan nggak buat Steven dan pengacaranya? Ya kalau harapan kami, sebagaimana klien kami pun ya kan, intinya meminta pengembalian ganti kerugian terhadap kerugian-kerugian yang telah dia alami, ya kan. Nah kalaupun memang mau dibuka pintu damai atau apapun itu, kami membuka. Tetapi bagaimana pelaksanaannya dan real, mesti kan begitu. Bukan hanya melalui tawaran saja, tapi barangnya belum real kan begitu. Itu saja. Gitu Bang. Ya. Siap. Kalau ada isu omongan-omongan kalau sebenarnya Abang bakalan ini banyak justru itu sebaliknya gitu gimana nanggapinnya Bang? Maksudnya sebaliknya gitu. Ya bebas-bebas aja, Bebas-bebas kan aja, begitu kan. bebas-bebas aja, Bang. Iya. Kalau saya di sini kan kembali lagi, saya Menunggu bertindak proses hukum untuk dan berlaku. atas nama klien kami kan begitu. Dan kita pun ya sesuai prosedur, kita taat terhadap proses persidangan, mengikuti alurnya dari agenda ke agenda kan begitu. Siap. Ya. Ya, Abang Bu, gimana nih hasil sidang hari ini gimana nih Bang? Kami sangat kecewa karena sidang pada saat hari ini kami sudah mengikuti jadwal, di mana jadwal itu pagi jam 9.30. Mungkin karena ada kesibukan pihak hakim itu sendiri sehingga mundur sampai jam 12 lebih. Tetapi pada intinya kekecewaan kami tersebut adalah bahwa terkait agenda hari ini adalah saksi daripada pihak tergugat 1 dan tergugat 2. Namun yang kita harapkan tergugat 1 dan tergugat 2 itu hadir, ternyata mereka tidak seperti apa yang mereka katakan dan janjikan di depan persidangan 2 minggu yang lalu terkait saksi. Nah, di sini tadinya kami berpikir dan berharap tergugat 1 dan tergugat 2 membantah atau menyanggah dengan cara yaitu menghadirkan para saksi yang memang sudah dijanjikan. Ada 3 orang dari pihak tergugat 1 dan tergugat 2. Datang untuk membantah. Harusnya tergugat 1 dan tergugat 2 itu menggunakan kesempatan dia untuk membantah daripada apa yang telah kami dalilkan dalam gugatan kami pertama. Demikian juga dengan saksi-saksi yang telah kita hadirkan 2 minggu yang lalu. Gitu. Nah, terus jadi gimana dong nih Bang? Jadi terbuang-buang waktu nih Bang? Dengan ini kami malah bukan merasa terbuang waktu kami, tapi kami malah tambah meyakinkan bahwa gugatan kami yang kami masukkan itu dari pihak majelis hakim nantinya akan memutuskan daripada apa yang kita harapkan. Artinya maksudnya Abang optimis gitu Bang? Optimis sekali hari ini, sangat-sangat optimis. Jadi kami juga meyakinkan bahwa laporan mereka di Polda Metro Jaya itu memang mereka tidak siap artinya. Baik itu saksi pelapor ataupun saksi-saksi lain yang mendukung daripada dalil yang mereka buat di Polda Metro Jaya. Berarti ada perlawanan lagi Bang berarti Bang? Mereka nggak ada perlawanan lagi dari Nah, tidak ada lagi perlawanan
Nanti tinggal kesimpulan 2 minggu dari sekarang. Tadi seperti apa yang diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim yang memimpin nomor perkara 838 itu tanggal 1 Maret 2023. Agendanya apa tuh Bang? Agendanya nanti kesimpulan. Tapi diharapkan agenda kesimpulan itu sudah masuk melalui e-court atau by email sebelum tanggal 1 Maret diserahkan di depan persidangan. Oh, berkasnya ya? Kesimpulan. Jadi ini menambah keyakinan kami di dalam kesimpulan kita akan bikin itu sesuai daripada apa kehendak kita. Artinya Abang akan datang sebelum tanggal 1 Maret untuk... Tanggal 1 Maret tetap kami akan hadir karena kami sebagai penggugat yang baik, maka dari awal persidangan itu kami siap kawal permasalahan ini. Oh gitu Bang. Nah, untuk menanggapi yang udah-udah nih, netizen banyak, netizen bilang kenapa Steven nggak muncul di daratan gitu. Seperti yang kita bilang, Pak Steven memang kendalanya dia di luar negeri, memang dia posisinya bekerja. Sebagai seorang pengusaha kan dia tidak bisa menghindar daripada kegiatan ataupun aktivitas bisnisnya. Tidak ada waktu untuk sidang itu Bang? Betul, dan itu semua sudah diserahkan kepada kuasa hukumnya, yaitu dari kantor kami, Law Firm Dr. Togas Tumorang. Nah itu artinya semuanya kewajiban sudah diserahkan ke pengacara atau gimana? Betul, kewajiban semua, baik itu hak jawab, hak bantah, hak menghadirkan saksi, hak memberikan bukti surat dan seterusnya itu sudah diberikan kuasa penuh kepada kami. Nah dari pihak Abang sendiri masih tetap memberikan etikat baik dan buka pintu maaf atau gimana nih Bang? Betul, dari awal persidangan ini berjalan atau dari awal laporan mereka di Polda Metro, kami selalu membuka ruang untuk diselesaikan secara musyawarah, artinya secara mediasi, agar para pihak bisa menemukan win-win solutionnya. Tapi ternyata dari pihak tergugat 1 dan tergugat 2 tidak ada menunjukkan itikadnya tersebut. Nah dari pihak yang lawanan justru berharap juga sama gitu, pingin dari etikat baik. Gimana nih Bang tanggapinya Bang? Nah, kami akan menyambut itu semua dengan baik. Artinya apa? Bahwa kalau mereka membuka ruang itu, kami akan dengan pintu terbuka. Kan dari waktu pada saat sidang mediasi, kami juga dari awal sudah memberikan kesempatan. Kalau memang mereka mau dimediasi, mau keluar negeri, kami siap fasilitasi. Tapi kan sampai sekarang, pihak daripada T1, T2 tidak mau mengakomodir keinginan baik kami. Artinya keluar negeri untuk menemui Steven gitu? Untuk menemui dengan klien kami, prinsipal kami. Oh gitu Bang, itu pernah ya Abang bilang gitu ya? Ya, karena dari tiket kita siapin, akomodasi kita siapin. Itu yang kami sayangkan. Namun posisinya di mana kalau boleh tahu negaranya Bang? Di luar negeri. Tepatnya kita tidak pernah persis karena dia mobile. Dan ini yang kami sangat sayangkan juga pada kesempatan ini. Kenapa dia selalu memaksa laporan mereka di Polda Metro Jaya wajib dijalankan. Sementara kita sudah melihat bukti-bukti ya, bahwa mereka tidak ada bukti yang signifikan. Tidak ada. Dan ini ranahnya adalah keperdataan. Dari awal sudah bilang, ini ranah keperdataan karena ada perjanjian. Jadi untuk apa dia maksa-maksa pihak kepolisian untuk mengintervensi ini semua? Ini nggak boleh, karena pihak kepolisian juga sedang sibuk dengan urusannya, gitu loh. Oh gitu Bang. Oke. Siap. Ada pesan spesifik dari Steven Bang untuk perkara ini dan pesan buat Jessica sendiri? Ya, pesan dari prinsipal kita, kenapa nggak kita selesaikan secara baik-baik aja, tanpa adanya timbul kegaduhan di antara kita. Tapi jangan ada dusta. Itu yang kita harapkan.